Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan semoga selalu sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Toleransi dan Menghargai Perbedaan. Sebelum kita lanjut, silakan kalian cermati gambar berikut ini dan beri penilaian kalian gambar ini tentang apa kira-kira. Baik, selanjutnya kompetensi inti pada pagi hari ini adalah 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Kemudian 2.2 menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat sebagai implementasi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Kemudian 3.2 memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait tentang toleransi dan menghargai perbedaan. 4.2.1 membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Dan 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Dan yang terakhir 4.2.3 menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Setelah mempelajari tentang toleransi dan menghargai perbedaan, ada karakter yang diharapkan yang akan timbul pada diri kalian setelah mempelajari materi hari ini, yaitu 1. Religius, yang kedua tenggang rasa, toleran, dan yang keempat adalah setia kawan. Baik, kita langsung mulai saja materi pada pagi hari ini. Toleransi. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Inggris toleran, artinya berlapang dada, dan dalam bahasa Arab disebut tasamuh, artinya tenggang rasa. Secara bahasa, toleransi berarti sikap saling menghormati, menghargai sesama manusia dan dalam hidup bermasyarakat. Anak-anak kita tahu ya bahwa di Indonesia itu banyak macam suku, bahasa, agama, kultur, dan lain sebagainya. Tentu sikap saling toleransi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena seandainya tidak ada sikap toleransi, saling menghargai, tentu yang terjadi hanyalah perpecahan, karena mereka saling egois. Kita ambil contoh di lingkungan kita saja. Orang-orang dengan banyak karakter, dengan banyak sikap, ada yang ngomongnya keras, ada yang ngomongnya lembut, ada yang kalau ada pendapat itu ngotot, ada yang biasa-biasa saja. Artinya dengan macam-macam jenis, dengan macam-macam sifat, macam-macam suku dan bahasa bangsa, sikap toleransi ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercapainya kedamaian, ketenangan, dan tidak terjadi perpecahan. Karena itu juga termasuk perintah agama. Sebagaimana dalil tentang toleransi yaitu dalam surat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi dalam firman ini Allah mengatakan bahwa kita itu manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada perbedaan di mana-mana. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Karena dengan saling mengenal kita jadi tahu karakter orang lain dan kemudian memaklumi, saling menghargai. Kemudian terciptalah kedamaian di seluruh alam antar sesama manusia. Itulah yang disebut nanti sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai agama yang rahmat untuk seluruh alam, untuk seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Takwa itu tidak hanya sholatnya rajin, tidak hanya puasa, kemudian tidak hanya sedekah, tidak hanya itu saja, tetapi saling toleransi, saling menghargai
antar sesama, baik itu agama, kemudian suku, kemudian bahasa, saling menghargai itu adalah wujud ketakwaan kepada Allah. Karena mungkin ada ya orang rajin sholat tetapi sombong. Nah, berarti ketakwaannya belum menyeluruh. Karena takwa itu tidak hanya ibadah-ibadah itu saja, tidak hanya muamalah saja, tetapi juga ada hablum minan nas, yaitu hubungan baik dengan manusia. Seperti itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian dalil hadisnya, An Anis ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yad'ullah rahmatuhu illa ala rahim. Qalu kullana yarham. Qala laisa bi rahmati ahadikum shahibah yarhamun nasi kafah. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Allah tidak meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, sikap penyayang itu bukanlah seorang di antara kalian menyayangi sahabatnya, tetapi ia menyayangi seluruh manusia. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi teman-teman, di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu tidak akan menurunkan kasih sayangnya kecuali hanya kepada orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kami ini saling menyayangi. Kemudian Rasul menjawab, yang dimaksud kasih sayang itu tidak hanya di antara kalian sahabat yang saling mencintai, menyayangi, tapi saling menyayangi seluruh umat manusia. Walaupun beda agama, walaupun beda bahasa, walaupun beda warna kulit, beda karakter, tapi rahmat Allah itu akan turun kepada orang yang menyayangi, dan menyayangi itu tidak hanya orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua manusia, semua makhluk. Nanti ketika orang itu bisa mengamalkan kasih sayang itu, maka rahmat Allah akan turun kepadanya. Rahmat Allah itu apa sih? Rahmat adalah masuk surga. Gitu ya. Kemudian hadis kedua tentang toleransi, kita baca artinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin ialah orang di mana seluruh manusia merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal yang buruk demi zat yang mengusir jiwaku. Tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Ya, di sini Rasulullah bersabda bahwa mukmin itu adalah orang Islam yang beriman, adalah orang yang seluruh manusia merasa aman bersamanya. Kemudian orang-orang itu selamat dari tangan dan lisannya. Artinya orang tersebut menjaga ucapannya dan menjaga perbuatannya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi hal buruk demi zat yang mengusir jiwaku. Tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, setelah mempelajari toleransi, sikap saling menghargai, maka ada hikmah yang akan timbul di dalamnya. Hikmah apa itu? Satu, menumbuhkan saling menghormati antar sesama. Jadi kita dengan teman kita, dengan tetangga akan saling menghargai, akan tercipta kedamaian, menciptakan kehidupan yang harmonis, ketenangan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat. Hidup juga akan harmonis, akan damai. Kemudian menjauhkan dari sikap sombong dan merasa paling hebat. Jika saja ya tidak ada toleransi, maka yang timbul itu ya saling egois, sombong, merasa paling hebat, dan akan dijauhi oleh orang-orang lain. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kehidupannya harmonis, maka tujuan negara kita akan tercapai, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, itu pelajaran kita hari ini tentang toleransi. Semoga bermanfaat, semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, di sekolah, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Minimal kita praktekkan mulai dari keluarga, kepada adiknya, kepada kakak, atau kepada orang tua. Setelah itu, setelah mempelajari ini, ada latihan, silakan dikerjakan. Ada 5 soal, 5 latihan. Kemudian tambah satu lagi, setor hafalan ya. Hafalan Quran surat Al-Hujarat beserta artinya dikirimkan lewat WA Guru Agama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.